Mungkin sebagian sering bertanya, ya Ustadz, kenapa Ramadan setan di penjara namun masih banyak yang maksiat? Setan di penjara masih banyak yang meninggalkan puasa bahkan sholat. Kenapa? Inna syaitana da'if. Untuk menguji bagaimana ketaatan nafsu kepada Allah. Lalu Allah bertanya, ya nafsu, man anta wa man ana? Siapa kamu, siapa saya? Maka nafsu menjawab, ana, anta. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Lihat bagaimana kurang ajarnya nafsu, bagaimana hebatnya nafsu, bagaimana jahatnya nafsu. Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, inna nafsa la'amaratum bisu'. Hanya saja nafsu itu benar-benar menyuruh anda berbuat kejelekan. Na'udzubillah min dalik. Mungkin sebagian sering bertanya, ya Ustadz, kenapa Ramadan setan di penjara namun masih banyak yang maksiat? Setan di penjara masih banyak yang meninggalkan puasa bahkan sholat. Kenapa? Inna syaitana da'if wa nafsu qawi. Godaan setan itu lemah, sedangkan nafsu itu berat, sangat berat. Namun nafsu bukan untuk dibenci, karena ingat, yang diuji oleh Allah masuk surga, yang diuji oleh Allah untuk mendapatkan hadiah surga bukan ruh, bukan jasad, tapi nafsu. Ingat, yang dipanggil masuk surga bukan ruh dan jasad, tapi nafsu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei nafsu yang terkendali, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu yang mana Allah ridha dan kau pun diridhoi. Fadkhuli fi ibadih wadkhuli jannatih. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa yang dipanggil masuk surga, yang dinyatakan diuji oleh Allah di muka bumi, yang dinyatakan lulus dalam ujian, yaitu nafsu. Karena itu memang nafsu ini berat untuk diuji. Akhirnya setelah Allah bertanya,
Dengan jawaban seperti itu Allah murka, Allah adab nafsu ke dalam neraka 100 tahun lamanya melalui api neraka. Setelah disiksa 100 tahun di api neraka, maka Allah kembalikan nafsu. Lalu Allah bertanya kedua kalinya dengan kalimat, ya nafsu ba'as alak marratan saniyah, sekarang saya tanya kepadamu yang kedua kalinya, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya? Pertanyaan yang sama. Apa jawaban nafsu? Kam marra akul ana anta. Berapa kali saya mau menjawab, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Inilah nafsu al-kakdoro wal kurang ajaru, sangat kakdoro dan kurang ajar. Akhirnya Allah murka, dimasukkan nafsu itu ke dalam neraka yang kedua, yaitu tempat yang sangat dingin. Bayangkan, dingin itu tidak selamanya nikmat. Kalau berlebihan siksaan. Silahkan Anda pegang es batu, sakitnya luar biasa jika lama. Setelah disiksa 100 tahun dengan sakit yang luar biasa dalam dingin, Allah kembalikan dan Allah bertanya ketiga kalinya, ya nafsu ba'as alak marratan thalithah, sekarang saya bertanya kepadamu ketiga kalinya, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya? Coba lihat nafsu, ngotot keras dengan kalimat ana, anta. Saya berapa kali menjawab, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Inilah nafsu yang betul-betul kurang ajar dan kakdoro. Akhirnya Allah mengadab nafsu ketiga kalinya ke tempat neraka, tidak diberi makan dan tidak diberi minum, dalam keadaan lapar yang sangat, haus yang sangat, dalam tempo 100 tahun lamanya. Coba bayangkan, lapar dan haus 100 tahun lamanya. Setelah itu Allah kembalikan nafsu. Lalu Allah berdialog ketiga kalinya, keempat kalinya, al-an ba'as alak marrata rabi'ah, sekarang saya tanya kepadamu keempat kalinya, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya? Maka dengarkan baik-baik jawaban nafsu. Sujud kepada Allah, dia tiba-tiba menundukkan dirinya sujud kepada Allah seraya berkata, ya Rabb, ana abduka dhaif wa anta rabbi al-gawi khaliqus samawati wal ar. Ya Rabb, saya adalah hambamu yang lemah, Engkau adalah Tuhanku yang maha kuat, pencipta alam semesta. Coba lihat, dari peristiwa ini kita paham, ternyata tidak ada satupun yang bisa menundukkan hawa nafsu. Api neraka tidak mempan, dinginnya neraka tidak mempan, kecuali cuma satu, yaitu melalui lapar dan haus. Inilah alasan Allah mensyariatkan puasa, agar kiranya kita yang awalnya dikendalikan oleh hawa nafsu, yang mungkin nafsu kita amarah atau mungkin nafsu kita masih lawama, dengan puasa nafsu kita harap menjadi nafsu yang mutmainnah. Karena itu sekali lagi saya sampaikan, inilah ajaran puasa. Dengan menahan lapar dan haus, tentunya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Coba lihat, makanan, minuman dingin di kulkas itu punya kita, halal semua. Tapi siang-siang berpuasa kita tidak sentuh. Bukan karena bukan punya kita, itu punya kita, milik kita, yang hak kita. Tapi kita tidak sentuh, bukan karena alasan apa, kecuali karena takut kepada Allah. Kita jinakkan hawa nafsu kita. Coba lihat, yang halal saja kita bisa kendalikan. Maka setelah lebaran, jangankan yang halal, yang haram pun kita bisa tinggalkan. Bayangkan, istri dari ujung rambut sampai kaki semua halal. Jangankan dilihat, disentuh halal, bahkan berpahala. Siang-siang kita tidak sentuh istri, bahkan tundukkan pandangan dari syahwat kepada istri. Bukan karena alasan apa-apa, kecuali karena satu alasan, karena kita takut kepada Allah. Maka niscaya setelah lebaran, coba lihat, jangankan yang haram, yang halal saja kita sentuh. Maka setelah lebaran, yang haram pun kita akan takut kepada Allah. Kenapa? Kalau sudah yang halal aja kita mampu kendalikan, apalagi yang haram. Itulah tujuan puasa, adalah hakikatnya mengendalikan hawa nafsu. Maka barang siapa yang puasa selama 1 bulan penuh, namun setelah lebaran tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya,
maka itu adalah puasa yang sia-sia. Sebagaimana hadis Nabi sebagai penutup, Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih, kam min saimin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali hanyalah rasa lapar dan haus. Dia tidak menghasilkan manfaat untuk pengendalian hawa nafsunya, maka inilah kata Nabi, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali kerugian yang besar, baik di dunia maupun celaka di hari kiamat. Karena itu jadikan puasa kita puasa yang berkualitas, bukan cuma kuantitas, bukan cuma mengejar jumlah bulanan, bukan cuma menargetkan 1 bulan, tapi jadikan puasa ini betul-betul bernilai ibadah sehingga bermanfaat setelah Ramadan. Nafsu kita adalah nafsu yang mutmainnah, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat pribadi saya dan buat kita semua. Barakallahu fina wa fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.